Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mana. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Saya jadi merasa terharu. Jadi kemarin waktu saya bikin video pertama, tahu ada yang kasih tanah untuk bikin lapangan. Saya bikin video kedua, saya di situ juga sampaikan kalau saya butuh bor, yang ini saya tidak bisa selesaikan karena saya tidak punya bor. Tahu-tahu alokasi bor. Sebenarnya saya tidak minta. Kalau boleh minta, saya minta naik tanah suci. Mungkin kalau misalnya amalnya diterima, dijadikan pahala dengan amal naik tanah suci. Nanti lain kali permintaan saya itu aja. Saya tidak minta bor, saya tidak minta saya minta naik tanah suci. Lanjut. Jadi hari ini saya mau bahas sesuai janji saya kemarin, saya mau bahas ini anak panah. Mudah-mudahan bisa semua sama yang kecil-kecilnya, sama ini semua. Untuk teman-temanku yang kurang mampu, jangan minder. Apa kita cuma pakai buatan sendiri aja, ndak beli yang bagus. Panutan saya di Samarinda sana, di Morabada dia tinggal. Dia dari kajian Jamaah Tablik yang Nizamuddin. Dia juara 1 di provinsi kemarin, di Samarinda, tingkat provinsi, untuk mewakili Kalimantan Timur berangkat ke Palembang. Ini tambringnya dia buat sendiri, dari dulu dia pakai. Dia jelaskan saya bagaimana cara buatnya. Tasnya dia buat sendiri dari kulit, baru di 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 dalamnya itu dikasih pipa-pipa yang kecil, sehingga bulu satu dengan bulu lainnya itu tidak bersentuhan, mencegah bersentuhan. Dia buat sendiri. Kalau yang juara 2-nya itu ponton saya juga. Kalau itu rata-rata alatnya modern, tasnya tas modern, pelindung tangan, bahkan dia punya pelindung tangan memang dari pemanah modern, orang Bontang, ya juara 2-nya. Wah itu dia kalau punya anak panah, beli harganya 1 juta lebih, berapa itu, dikasih peti. Jadi dia punya banyak anak panah, saya juga punya, itu ditaruh di tabung, tapi khusus untuk dipakai perlombaan dia bikinkan peti-peti khusus. Saya tanya kenapa dikasih peti-peti, supaya bulunya tidak bersentuhan, supaya bulunya terjaga ki. Memang orang sudah lama kan baru jadi kualitas dia cari. Jadi jangan minder pak, di Sunda ini tidak ada yang panah Sunda ini tidak ada yang harus begini harus begitu, tidak ada. Yang buatan sendiri pun yang murah pun bisa juara 1, bisa bersaing dengan yang bagus-bagus seperti itu. Tapi kalau sudah nembaknya jarak 30 70, ya saya tidak bisa membohongi. Kualitas pan itu memang menentukan. Yang teman saya itu waktu saya di Samarinda, teman saya itu belinya dari Palu, harganya 700.000 busurnya. Kalau yang juara 2-nya itu 1.200.000. Tapi karena kita masih belajar, ya kita pakai ini aja dulu, kita buat aja dulu yang murah, yang mudah. Nanti kalau sudah sering pertandingan di sini, ya kita beli yang bagus-bagus lah. Tapi kalau kita misalnya buat ternyata bagus, ya alhamdulillah. Jadi begitu pak ya. Itu kalau guru saya itu yang pertama dalam memanen ini dari Jamaah Tabligh juga, yang suro, yang musyawarah, itu yang pertama. Tapi kalau yang jago, yang pandai sekali mengajar itu saudara saya juga dari kajian Salafi. Jadi dalam memanen ini menyatukan semua amalan, menyatukan semua kajian-kajian. Di balik Sunda ada kejayaan. Di zamannya sebelum Salahuddin Alayubi, itu dulu dia dikerja ulama mempersatukan umat, menjalin ukhuwah, baru terciptalah Salahuddin Alayubi. Kok larinya ke situ ya. Oke lanjut, kita mau bahas ini anak panah. Jadi dulu ini anak panah pak, saya bilang mahal.
waktu saya pertama kali belajar. Kenapa? Ini nih harganya 25.000. Bulunya memang bagus, entok. Ini susah rusak, tidak seperti yang ini. Ini saya beli. Ini sudah jadi memang semua, tapi katanya saya tambah di depannya sini. Ini harganya 25.000. Dan karena kami masih belajar dulu, apalagi kami bikin sasarannya itu masih dari gabus, belakangnya tembok, langsung nembak jarak 20, sering hancur-hancur. Sehingga ada teman itu baru 2 kali 3 kali latihan dia kapok, berhenti dari tidak latihan lagi memanah. Kenapa? Bayangkan kalau ini hancur, 1 25.000, 2 sudah 50, 4 sudah 100.000. Satu hari itu bisa berapa kali ini rusak kalau sudah jarak 20. Nah, jadi padahal saya bilang di judul saya ini adalah memanah itu sunnah murah dan mudah. Kenapa saya bilang murah dan mudah? Ada caranya, ada syaratnya. Karena biasa rusak itu, busur itu jarang rusak. Yang sering rusak ini anak panah. Jadi saran saya, pertama itu kalau memanah, usahakan jangan jauh dulu. Saya dulu waktu pertama kali memanah, pemanah modern, saya itu dalam rumah, dalam kamar, jarak 2 meter, jarak 3 meter, di ruang tamu jarak 5 meter. Sudah fokus semua ke tengah, tidak lepas-lepas. Waktu itu kiranya masih kota. Nah, baru saya ke Gang Langgar sana, saya ajak ketua imam masjid di sana, teman juga dari jemaah tablik juga, dari teman saya juga, saudara saya bikin. Akhirnya jadi klub Kompas namanya. Ya itu. Di situ baru jarak nembak jauh-jauh 10, 15. Nah, begitu. Usahakan jangan jauh dulu, dekat dulu. Sudah terkumpul di tengah baru mundur lagi, terkumpul lagi tengah baru mundur lagi. Begitu supaya anak panah awet. Tapi saya tidak menjamin anak panah itu tidak rusak, tidak, belum tentu. Bisa jadi namanya orang belajar lari ke sana kemari. Nah, sekarang caranya bagaimana kita bikin anak panah ini yang mudah, murah. Untuk diketahui, dalam busur panah ini, anak panah ini, yang sering rusak itu ininya, apa namanya ini, shaftnya kalau bahasa memanah, batangnya, ini yang sering rusak. Kalau yang ini jarang rusak. Nah, jadi kalau misalnya ini rusak, pecah atau ininya jangan dibuang, dibakar pakai korek, dia kan terlepas sendiri, jatuh. Nah, itu kita ambil, ininya buang, namanya cuma bambu, cuma. Terus ini, usahakan beli bulu yang bagus, bulu yang begini. Ini agak mahal kalau yang ini, entok, tapi dia rusak, kena air pun kembali gini. Nah, kalau ini agak kurang bagus mutunya, ini dia sering dipakai dia. Tapi ini pun lama saya pakai. Ini sudah berapa kali ganti anak panah. Kalau yang ini beli, saya lupa ini. Oh ya, ini beli. Ini saya beli. Kalau yang ini enggak. Saya cuma ambil saja. Di kebun, ada kemenakan sana, ada kebun bambunya sebesar ini. Jadi kalau aturan fosfat itu pemanah tradisional maksimal besarnya ini 9 mili. Kalau ini besarnya berapa mili ya? Tunggu sebentar. Oke. Kalau ini besarnya 7 mili. Kalau ini di atas depannya ya sama, kurang lebih sama, 7 mili. Oke. Seperti itu. Kalau ini saya ambil. Nah, sebelum jadi itu bentuknya seperti ini. Tereng. Nah, ini bambunya. Saya data apa namanya. Yang jelas bambunya kecil-kecil. Dan tidak lurus Pak ya. Ada teman saya, dia pesan bambu di Jawa, bambu petung. Dia mengeluh katanya bambunya ndak lurus-lurus. Memang tidak lurus, tidak ada bambu yang lurus. Mungkin adalah. Solusinya ya ini kita panaskan di api. Kalau nanti kesini belajar saya ajarkan, kita panaskan di api. Biasa saya pasang di kompor, kasih garis, baru diurut, dikasih lurus. Sudah lurus kasih dingin, langsung kasih dingin supaya dia kaku. Setelah kaku diolesin lem, jadi bertahan lurusnya.
Kalau ini dulu buru-buru nggak terlalu lurus, tapi tembakan masih akurat tuh jarak dekat. Kalau lebih seperti itu. Jadi ini saya punya ini. Sebenarnya masih punya banyak stok, cuman karena ini banyak. Nah, ini biasa cara masangnya cuma dikasih lem di sini, lem Korea. Nanti bambunya dikasih masuk. Selesai. Cuman ada kata-kata guru saya, melilit itu sunnah. Lilitan di ujung ini kan, antara bambunya ini dengan ini anak panahnya itu sunnah. Jadi ya seperti biasa. Saya kalau sudah ada kata-kata sunnah, saya hilangkan apa saya langsung pasang. Ini juga busur yang saya bikin sendiri, maksudnya saya rakit. Saya juga pasangkan. Tidak kelihatannya. Benangnya warna hitam. Ini benang jahit murah nih. Benang jahit. Rp1.000. Ini pun sedikit sekali dipakai. Ini sunnah jadi tetap saya pasang. Nanti kita bahas ini. Ini dulu. Karena ini yang paling murah. Nah, kemudian sayapnya. Untuk pasang ini sebenarnya ada alatnya. Cuman mahal. Harganya 250 atau 350. Kalau tidak sanggup beli, atau kalau misalnya kita punya klub beli satu, nanti yang mau bikin pasang di situ. Tapi kalau tidak sanggup, saya punya solusi. Caranya ini kita ikat dulu. Dia kan masih seperti ini, dia melengkung, tidak ada yang lurus. Kita ikat dulu pakai tali, selipkan semua di satu-satunya, baru kita tetesin lem. Tapi jangan bawahnya, nanti saya ajarin. Dari atas ke bawah gini, setelah dilem lagi baru talinya dibuka, baru diikat ujungnya sini. Nah, seperti itu. Kalau ini saya tidak buka, saya lagi mager, malas gerak, jadi saya tidak buka. Nanti kalau rusak, misalnya ini pecah atau patah, buka aja lagi. Nah ini terbuka, ini gampangnya terbuka. Ini dilem aja lagi. Jadi sebenarnya kalau orang rajin memanah, kurang waktunya untuk pekerjaan yang sia-sia. Karena ini mau diservis setiap hari. Karena perintah Nabi itu orang yang mempersiapkan anak panahnya. Bukan Al-Quran ya, bahasa Al-Quran. Terus yang terakhir ini yang masalah ini anak panah, noknya. Nah ini noknya. Ini murah. Ini juga di online murah. Ini juga cepat rusak. Mungkin lebih cepat rusak kalau misalnya orangnya salah cara narik atau tidak pas cara pasangnya di tali, ini cepat rusak. Tapi mungkin lebih cepat rusak batangnya, dan ini masih bisa dipakai kalau misalnya batangnya rusak. Nah, tapi karena judul saya sekali lagi mudah dan murah, kita cuma butuh untuk bikin seperti ini kita sebenarnya cuma butuh 2 alat. Ada yang ini harganya masing-masing 10.000. Saya belinya di Samarinda. Saya tidak tahu berapa harganya di sini. Jadi sengaja kita bikin itu pas-pas di ruasnya. Kita bikin pas-pas di ruas sini supaya nanti dia tumpuannya nanti di sini. Nah, kemudian diikat. Oh iya, satu lagi alatnya, gergaji besi. Jadi dipotong dulu di sini gergaji besi, baru gergaji dulu ke bawah, setelah bawah baru dikasih halus seperti ini. Sudah seperti ini baru kita lubangi pakai ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan tali busur kita. Jadi waktu kita pasang di tali busur itu sebaiknya dia melengket seperti ini. Nah, dia melengket seperti ini. Jadi waktu dipukul, nah dia melengket. Tapi waktu ini ciri-ciri busur yang kalau ininya bagus, di sini melengket, tapi waktu dipukul jatuh, gitu. Seperti itu. Itu untuk ini yang bagus. Oke, selesai. Aduh, baru bicara anak panah sudah selama ini. Nah, tapi kurang lebih seperti itu, murah dan mudah. Jadi yang kita beli ini sebenarnya cuma ini.
Kalau di total ya segini, murah sekali. Lemnya sedikit dipakai, tidak banyak dipakai. Ini benang jahit banyak jadi rumah. Kayak selesai nih, anak panah, mudah dan murah. Kalau rusak pecah jangan dibuang anunya, buang bambunya. Kalau di sini katanya ada bambu yang bagus sebesar ini juga, bambu ulai, cuma saya belum pernah dapat. Nanti kalau ada dapat saya review kembali. Tapi kalau yang mau modern sedikit, nah seperti ini. Ini susah rusak, ini fiber, ini kuat, ini bagus. Ini sudah lama saya bikin, sudah lama saya pasang. Bulunya sepunya saya beli yang murah, yang murahan. Karena sebenarnya kalau jarak dekat saya suka, ini kan agak kaku. Saya sukanya yang ini, lembut. Karena kalau nembak jarak dekat itu belum terlampau banyak, selisih ini tidak terlampau mempengaruhi. Kalau sudah jarak 30, spin berat, terus kekakuan itu mempengaruhi sekali setiap anak panah. Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Tapi kalau masih nembak, masih baru belajar jarak dekat, saya sarankan beli ini aja, beli fiber. Ini susah rusak. Beli ini, sama paling tinggi rusak yang ini, mungkin yang sering kita ganti. Ini pun jarang rusak kalau jarak dekat. Hantam tembok pun, hantam batu ini tidak rusak, ini tidak pecah. Kalaupun misalnya pecah, karena saya punya musa di sana dulu sering pecah, gampang sekali. Tidak seperti bambu atau kayu, kalau pecah atau rusak sudah sabar buang. Tapi kalau fiber, kalau pecahnya masih sekitar sini, bukan sekitar sini ya, karena bebannya di sini, kalau sini langsung ganti. Kalau pecahnya cuma sekitar sini, depan sini, itu gampang gitu. Kita ikat pakai benang jahit biasa, baru kita tetesin lem di anunya, di lubangnya sini. Kita tetesin lem Korea, dia akan keras kembali seperti fiber. Setelah lem Korea baru kita pasang lagi matanya, ikat, jadi lagi. Nah ini seperti ini. Nah kalau pecahnya depan sini, ini pecahan seperti itu, ini tinggal ikat tali, baru tetes lem. Cuma ini karena pecahnya ada di sini, makanya saya tidak kerja. Nah ini saya bilang tadi, ini karena rusak, ini rusak, pecah. Ininya masih bisa dipakai, bulunya masih bisa dipakai, ininya juga masih bisa dipakai. Apa namanya, matanya, tinggal dibakar, kebuka. Kalau yang ini saya ragu kayaknya masih bisa dipakai atau enggak, karena ini kuat sekali melengket. Mungkin dipotong baru dibikinkan dia kali. Tapi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dulu video ini. Mungkin nanti kita lanjut lagi, kita akan bahas masalah yang kecil-kecil dalam mana tapi penting, seperti tamring, tasnya, pelindung tangan. Yang masih belajar, kalau saya sarankan, kalau seandainya saya ulama, saya bilang mewajibkan harus pakai pelindung tangan dulu. Karena kalau tidak pakai pelindung tangan itu biasa, kalau orang belajar biasa di sini cedera kalau orang baru belajar. Tapi kalau orang sudah pandai, apalagi sudah menggunakan katra yang seperti ini, dia itu sering terluka ininya. Apalagi kalau cara pasangnya salah, di benangnya itu biasa terluka di sini. Kalau sudah terluka, orang biasa sudah malas lagi memanah. Sebagian orang, kalau kakak saya, saudara saya di Bontang sana, terluka ininya, enggak apa-apa, namanya belajar mujahadah. Langsung saya langsung saya kasih tambah semangat. Orang yang tidak mau, kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau bersusah-susah dalam ilmu, siap-siap mau menanggung kebodohan seumur hidup. Keren ya. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan karena kebodohan kekurangan saya sendiri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah, Pospati membangun negeri.